siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami Family Reading Journey. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini dari Rut 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam ini, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk menyertai dalam pembacaan firman Tuhan malam ini. Karena firman Tuhan ini menjadi pelita dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita terus boleh berpaut, kita terus boleh berpengharapan, terus berpegang teguh. Bahkan Tuhanlah yang memimpin dalam setiap langkah kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan firman pada malam ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah Allah kami yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah tinggal diam, bahkan Allah menjadi pembela dan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami membaca firman-Mu malam ini. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama kami untuk pembacaan firman-Mu dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya anak-anak-Mu terus ada di dalam naungan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam kasih sayang-Mu yang terus mengalir yang tak pernah henti-hentinya. Inilah doa kami, inilah jam sembahyang kami pada malam ini Tuhan. Dan biarlah Engkau beracara, Roh Kudus-Mu yang bekerja bersama dengan kami, setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan, kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan, kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, janganlah mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati.
dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisanya yang adalah setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini, di mana Rut begitu setianya kepada Tuhan, dan Tuhan membawa dia sampai dia bertemu dengan Boas. Dan Boas inilah yang memberikan dia pekerjaan, yang memberkati dia, karena Boas tahu karena Rut ini begitu taat dan setia kepada mertuanya sampai ke telinga Boas. Demikianlah hidup kita, tidak perlu diragukan dan tidak perlu takut, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun, bahkan membawa kita. Roh Kuduslah yang akan menopang kehidupan kita hari lepas hari. Tetap pegang firman Tuhan, tetap kepada setia di jalurnya Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhan Yesus itulah adalah kebenaran dan hidup bagi setiap anak-anak yang berpaut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan malam ini, saudara-saudara, dan kita satu di dalam doa bersama malam ini. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu terus nyata dalam kehidupan kami. Seperti Rut yang kau bawa dan bertemu dengan Boas, orang yang sangat kaya, yang mau mempunyai hati menolong, membantu,
memberikan makan dan memberkati roh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengirim orang-orang yang baik, bahkan Engkau mengirim burung-burung di udara, Engkau mengirim semua kekayaan-kekayaan-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak kekurangan, kami dicukupkan, kami diberkati karena kami memiliki Engkau Allah yang heran, Allah yang hidup, Allah Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, tetap setia, tetap taat. Biarlah kami menjadi Rut yang tetap takut akan Tuhan, tetap setia, tetap ada di jalur-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah malaikat-Mu terus menyertai dan membimbing dan mengawali setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Walaupun kami berjauhan, kami tetap percaya bahwa malaikat-Mu, tentara surgawi menyertai kami. Inilah doa kami, ini jam sembahyang kami pada malam ini ya Bapa. Hanya kepadamu kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur. Terpuji-pujilah Engkau, Yesus Kristus, Allah yang ajaib, luar biasa, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Sampai di sini pembacaan firman, dan besok kita akan kembali dengan judul dan perikop yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.